Halo teman-teman, Kembali lagi di Himsi Tech News. Kali ini kita bakal bawain materi tentang 5G nih. Waduh, ini lagi hype banget nih. Parah sih. Kenapa sih? Soalnya 5G baru masuk aja ke Indonesia nih, Han. Baru banget. Tapi sayangnya 5G ini cuma ada di satu Provider. satu provider. Benar. Dan saat ini ya, Iya. saat kita syuting itu masih di Telkomsel Telkomsel doang yang ada. Gitu. Nah, tapi kenapa sih harus ada 5G? Padahal kan kayak 4G tuh Udah bagus ya. udah bagus gitu, udah cepet juga. Sebenarnya gini, Han. Sebenarnya perkembangan teknologi jaringan itu tuh ada 2G, 3G, 4G dan sekarang 5G kan. Nah, biasanya GG itu tuh itu setiap 10 menit. 10 menit. 10 tahun. 10 menit lagi bakal ada 6G. 10 tahun maksud gua. Oke. Nah, lu tau gak Han, apa aja keuntungannya nih 5G ini? Aduh. Ya apa sih palingan lebih cepet gitu-gitu doang kan? Emang apa? Pertama nih ya, Iya. dia itu bisa memberikan latency yang lebih kecil. Latency itu, Itu apaan sih? lu bisa kalau main Valorant nih ada pingnya tuh. Oh Kayak iya, main PUBG ada iya. pingnya tuh. Nah ping itu tuh kayak apa ya? Kecepatannya lah gitu. Tapi gue nggak ngerti sih sama pink ini. Kenapa warnanya hijau atau merah ya? Iya sebenarnya kalau Karena apa misalnya- nggak pink? Soalnya kalau ping itu nanti dia jadi feminim. Gitu. Oh gitu. Gamer kan gamer cowok-cowok. Iya. Gitu Kan Han. gamer gak cuma cowok kan. Oke lanjut kan. Selanjutnya kayak Gue nggak usah mikir. daya tampungnya besar gitu gak sih? Iya betul. Iya kan? Jadi dia juga satu tower 5G ini bisa menampung banyak device gitu kan. Dibandingin 4G mungkin 4G itu kalau kebagi 100 device itu udah speednya udah agak lemot. Turun. Kalau 5G bisa sampai banyak device gitu. Jadi bisa menampung banyak device gitu kan. Oh ya. stabil lah. Ibarat kata satu tower tuh ibarat kata kalau 4G bisa 100 dia bisa 1000 gitu. Iya. Iya. Dan juga dia punya speed yang 100 kali lebih cepat dibandingkan 4G. 4G. Iya. Transfernya nih. Transfernya, Untuk transfer data. datanya gitu. Waduh. Nah, dengan adanya 5G ini itu tuh kayak bener sih ya dengan adanya transfer data yang lebih cepat pasti bakal lebih mempermudah kita nggak sih di setiap develop perangkat digital. Jadi juga perangkat digital lainnya bakal ngikutin Han. Iya, bakal kayak ngikutin standar kecepatan kita kan. Mungkin kita bakal ada teknologi baru yang bisa mempermudah hidup kita dengan menggunakan sinyal 5G 5G gitu. ini. Bayangin 5G ini gabungin sama quantum computer kemarin. Waduh. Cocok. Nah, 4G itu justru juga akan ditingkatkan terus karena 5G di Indonesia ini kan tidak stand alone gitu kan. Jadi dia tuh butuh ini Han. Dia tetap butuh jaringan 4G. 4G untuk beroperasi juga. Iya betul. Nah, sementara ini kan si 4G ini tuh baru bisa di 5G. Ya, 5G ini Iya. pas kita syuting ya. Iya. Itu baru bisa di HP Xiaomi Mi 11 Ultra. Mi 11 Ultra. Sebenarnya udah ada Han HP 5G lainnya gitu kan. Ada Samsung juga banyak gitu. Ada juga yang harga 3 jutaan udah dapat Samsung yang 5G. Cuman belum di-unlock sama ininya si Samsungnya. Samsung. Kalau sedangkan Xiaomi udah di-unlock. Ini berdasarkan penelitian kita saat tanggal ini ya. Nah, terus hotspot atau wifi 5G ini juga udah lagi dibuat gitu kan. Iya. Di daerah mana tuh kan? Kalau misalkan di daerah Jabodetabek itu udah ada tower 5G-nya. Di mana tuh? Misalnya di Jakarta Selatan, Jakarta Utara, BSD pun juga udah ada. Oke. Terus juga kayak Pondok Indah dan speednya itu sampai 750 megabit. Waduh. Kalau misalkan kita pengujian dari menggunakan sistem menggunakan provider Telkomsel. Telkomsel tuh ya. Tapi jangan salah dulu nih. Ada juga tempat lain Han, kota-kota besar lainnya. Tapi itu hotspot 5G yang masih dikembangkan di daerah sana. Oh, masih belum settle lah ya. Iya, dibandingkan di Jakarta tuh udah ada towernya. Kalau ini masih dikembangkan. Ada di Medan, Bandara Soekarno-Hatta, ada di Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Makassar, dan juga di Bandung ada di ITB dan di Telkom. Terus ada juga tuh katanya di Batam ya. Batam juga. Batam kan ya gue tahu sendiri. Iya, gitulah. Nah, untuk harga nih harusnya data 5G tuh bakal lebih murah lagi ya. Kayak seperti dulu. Pakai data ya. Iya, 2G itu mahal banget kan. Terus naik ke 3G, naik ke 4G. Gue inget banget Han dulu. 500 MB tuh gak habis ya? Enggak, dulu tuh gue waktu pakai Sony Ericsson dulu sebelum adanya Android ya. Sony Ericsson harga kuota Telkomsel itu 15.000 cuma dapat 30 MB. 30 MB. 30 MB. Itu pun udah paling murah waktu itu ya.
Dan kalau Bayangin. misalkan kita kaya tuh beli yang 300 MB itu sebulan nggak bakal habis. Karena lemot. Iya, karena lemot nggak Lu nggak ada jelas Instagram juga. ya kan, cuma buka detikcom doang. Bener-bener. Ya, Sama Facebook lah. sama gitu. web trick. Download game kan? Iya, download game. Iya, download game. Nah, karena 4G ini kan pasti nantinya bakal lebih murah. Mungkin nih kalau misalkan di sini 260.000 untuk 100. Ini emang udah ada paket yang bocor saat ini dari Telkomsel. Iya. Nah, tapi nih Han, Aha. tapi nih, kita tadi ngomongin hal-hal positifnya kan. Nah, Sebenarnya juga ada nih konspirasi tentang sinyal 5G. ya negatifnya juga Negatifnya juga dong, ada. ya. Nah, Jadi gimana tuh Han? ada nih kan muncul teori kalau misalkan radiasi si 5G ini tuh kayak berbahaya gitu. Memang 5G itu kan bentuknya adalah radiasi sendiri karena dia kan membutuhkan sinyal 4G. Iya. Nah sebenarnya radiasi itu tuh ada dua jenis. Apa tuh? Ada radiasi yang ionizing dan non ionizing. Nah jadi gini Han, gua kasih tahu. Gimana tuh, gimana? Radiasi itu emang ada yang berbahaya. Nah, Namanya yang berbahaya radiasi itu ionizing. ionizing. Karena dia memiliki energi yang besar sehingga kita tahu atom tuh ada proton, elektron. Iya, Nah, ionizing itu dapat melepaskan elektron dari atomnya. atomnya. Ya, jadi bisa Oh. merusak komponen atom sendiri. Makanya bisa ada kayak timbulnya kayak kanker dan segala macamnya. Itu ada di sinar-sinar ultraviolet seperti matahari, walaupun emang tingkatnya nggak terlalu Kecil, tinggi. iya. Terus ada juga di X-ray dan juga sinar gamma. Makanya kalau kita di X-ray kan ada logo ininya bahaya. bahaya. Kita nggak boleh sembarangan. Nggak boleh X-ray. sering. Nggak boleh sering. Dokter pun juga mesti Iya. pakai baju anti radiasi kalau ke Benar. X-ray. Iya. Dan nggak boleh sehari 3 kali itu nggak boleh kalau X-ray. Obat lah gitu. Oh iya, siapa tahu. Kalau Nah, yang non? Nah, kalau misalkan 5G ini, itu termasuk dalam kategori yang non ionizing. Jadi energinya kecil. Dia memang menimbulkan panas. Jadi menimbulkan panas. Seperti kayak microwave, sinyal radio, sinyal TV, dan juga sinyal yang GG ini 2G, 3G, 4G, 5G gitu. Oh, berarti sebenarnya sama dong. Tapi mereka. Han ya, kita nggak bisa pungkiri. Memang WHO itu udah memberikan ini Gimana? kategori adanya potensi. Jadi dia kategorinya 2B, bukan B2. Oh. 2B. Kalau B2 kan nggak boleh ya. Oh iya, paham. Kita kan anak UIN ya kan, nggak boleh yang B2. Nah, jadi 2B ini tuh ada kemungkinan penyebab kanker, memang, walaupun kecil. Dan resikonya itu rendah dan masih diteliti saat ini gitu. Karena kurang lebih resikonya itu sama kayak logam, terus rempah-rempah dan kafein. Rempah-rempah dan kafein itu juga ada resikonya kan? Daripada kita main HP, banyakan ngopi kayak ini. Iya. Iya, makan rempah-rempah juga. Jadi kita harus mempertimbangkan nih antara mana manfaatnya dan juga mana Gimana resikonya. resikonya. Nah, untuk saat ini sih kita masih menemukan baik manfaatnya ya. Iya. Resikonya kan masih dicari-cari lah apakah Masih ini dicari. benar berbahaya atau enggak. Jadi teman-teman jangan khawatir deh. Nah, sekarang gue mau nanya nih. Menurut lu gimana? Kalau gue sih ya, Nah. gue lebih pilih di Indonesia itu harusnya meratakan dulu 4G-nya. Bahkan kadang kalau misalkan lu kayak ke dalam pegunungan atau pantai gitu, itu Masih kita dikit suka ya hilang sinyalnya. kan, Iya. suka hilang sinyal. Jadi mendingan diratakan dulu aja sih ke daerah-daerah kecil juga, ke desa-desa 4G-nya ini, biar mungkin nanti juga kalau misalkan pun mau dikembangkan, kita semua udah merasa rata dan udah siap gitu Oke. untuk perkembangan teknologinya. Oke, tadi kan itu pernyataan Farhan. Sekarang gue mau ngasih tahu nih, meluruskan nih Han. Oke. Jadi teman-teman yang mungkin HP-nya belum 4G, belum 5G, dan juga teman-teman yang tinggal di daerah, jangan khawatir, tenang aja. Dengan adanya 5G ini Han ya, otomatis 4G akan ditingkatkan. Kenapa? Karena 5G ini di Indonesia membutuhkan sinyal 4G dan dia tidak stand alone tadi yang kita bahas. Iya, iya. Berarti secara tidak langsung 4G akan ditingkatkan di rata seluruh daerah. Semoga ini bisa menjadi ini ya, cepat begitu perkembangan dan juga semua bisa merasakan manfaatnya. Gitu Semoga sih. kalau misalkan yang dikatakan Egan ini, berarti kita butuh banyak peran pemerintah gitu ya Gan ya, untuk memperatakan 4G ya. Ya makanya mungkin dimulai dari perusahaan Telkomsel BUMN yang komisarisnya bagus itu kan. Benar. Bismillah. Bismillah lah. Semoga semua masyarakat Indonesia kalau misalkan nanti kita membutuhkan online lagi kayak gini kan, semoga semua bisa merasakan hal yang sama. Dan gue tunggu gerakan-gerakan dan inovasi baru
yang menggunakan teknologi 5G sehingga kita bisa merasakan wah teknologi baru nih. Wah, kita perlu Perkembangan ide-ide cepat. baru anak muda juga nih. Betul. Jadi kita teman-teman juga harus berperan nih. Nah, Oke, teman-teman semua kita dukung ya pokoknya ya. semua kita dukung. Oke. Thank you banget nih teman-teman udah dengerin kita lagi ngebahas tentang 5G. Ya, jangan lupa masih ada episode lainnya loh bulan depan. Kalian share juga loh teman-teman. Iya. Like juga ya. Kayaknya bulan depan mungkin bakal ada wajah-wajah baru atau gimana? Kalian komen dong, kasih rekomendasi bang. Ini Ganti dong, Bang. Maksudnya ganti dah, bosan nih botak gitu kan. Waduh. Sama gondrong ya kan bosan dia. Iya, botak gondrong Botak mulu gondrong nih. mulu nih. Ya, oke lah. Aduh, ya Udah dah, teman-teman, Egan Farhan pamit. Ciao. Bye.